Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai ideologi komunis di balik kebijakan yang ada di negara Laos. Sebelumnya perkenalkan, Nama saya Awaiza Karina dengan NIM 2118 10 10 10 saya Gita Sin dengan NIM 2118 10 10 10 29. saya Rifa Erkana Dewi Utami dengan NIM 2181010105. Saya Arista Kumala Dewi dengan NIM 2415 1030 1045. Laos dalam menganut ideologi komunisme dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pengaruh kolonialisme dan nasionalisme. Dalam konteks ini, gerakan-gerakan nasionalis banyak terinspirasi oleh ideologi komunisme yang mendorong perlawanan terhadap penjajahan. Yang kedua, perang Indochina dalam Vietnam. Setelah Vietnam Utara yang komunis berhasil memperoleh kemerdekaan dari Prancis, dan juga pengaruh ideologi komunisme semakin kuat di Laos, terutama melalui dukungan dari Vietnam Utara kepada gerakan revolusioner di Laos, yaitu Pathet Lao. Yang ketiga, dukungan dari Uni Soviet dan juga Tiongkok. Dengan bantuan dari militer dan juga politik dari kedua negara tersebut, Pathet Lao berhasil memperkuat posisinya di Laos. Yang keempat, Perang Saudara Laos 1959-1975. Selama Perang Saudara berlangsung beberapa dekade, Pathet Lao yang didukung oleh Vietnam Utara juga akhirnya berhasil menguasai seluruh Laos pada tahun 1975. Hal ini menyebabkan berdirinya Republik Demokratik Rakyat Laos pada 2 Desember 1975 dengan ideologi komunis sebagai landasan negara. Yang kelima, kontinuitas pemerintahan komunis. Sejak kemenangan Pathet Lao, Laos telah diperintah oleh Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP), satu-satunya partai yang diakui di negara tersebut, dan juga ideologi komunisme yang terus mendominasi sistem politik di negara tersebut. Penerapan ideologi komunisme dalam bidang politik beberapa di antara lain mendirikan Republik Demokratik Rakyat Laos pada 2 Desember 1975, mengganti monarki dengan pemerintahan komunisme, menerapkan sistem partai tunggal yaitu Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP), dan juga mengatur kebijakan dan mengendalikan seluruh aspek melalui kehidupan organisasi sayap LPRP. Penerapan ideologi komunis di negara Laos diantaranya ada di bidang hukum. Penerapan di bidang hukum sendiri yang pertama yaitu kendali partai. Negara Laos adalah negara yang mengadopsi sistem satu partai, di mana LPRP memiliki kendali penuh atas sistem pemerintahan di negara Laos. Hukum dan kebijakan yang ada didasarkan pada ajaran Marxisme, Leninisme. Selanjutnya yaitu hukum pidana dan hukum sipil. Hukum Laos sendiri sangat dijaga untuk menjaga kestabilan partai dan mempertahankan kekuasaan politik partai. Kemudian penerapan ideologi komunis di negara Laos lainnya di bidang negara Laos sendiri menyatakan bahwa kebebasan beragama sangat terkendali. Secara konstitusi, Laos mengakui kebebasan dalam beragama. Namun pada praktiknya, Laos sangat membatasi kegiatan keagamaan yang dianggap dapat mengancam ideologi komunis. Seperti diketahui bahwa negara Laos sendiri ini mayoritas penduduknya adalah beragama Buddha. Agama Buddha Theravada sendiri sangat signifikan berkembang di negara Laos. Dibatasi dalam kegiatan keagamaan melalui pengawasan ketat oleh pemerintah. Tidak jarang pula pemerintah Laos menganggap bahwa agama-agama minoritas ini menjadi sumber perpecahan sosial di masyarakat. Kemudian penerapan di bidang sosial budaya. Negara Laos sendiri menerapkan sosialisme dan kesetaraan. Pemerintah mendorong nilai-nilai kolektif dan gotong royong masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Marxisme. Penguasaan tanah dan sumber daya alam diatur oleh pemerintah guna untuk meningkatkan kesetaraan di lingkungan sosial. Adanya ideologi komunis ini di negara Laos menyebabkan dampak positif dan dampak negatif terhadap sistem pemerintahan negara Laos. Pertama, dampak negatifnya yaitu keterbelakangan ekonomi. Sejak Laos mengalami tekanan ekonomi sejak perubahan kebijakan luar negeri Laos, serta ditambah lagi letak geografis Laos yang tidak memiliki lautan, sehingga menyebabkan negara-negara lainnya seperti Jepang, China, Vietnam berinvestasi terhadap Laos. Namun ketidakseimbangan antara ekspor dan impor menyebabkan Laos tetap menjadi negara yang dengan ekonomi yang kedua, korupsi, di mana pada tahun 2005 sampai 2023 terdapat rata-rata korupsi di negara Laos yaitu 25,95 dengan titik tertingginya yaitu 33 poin serta titik terendahnya 19 poin. Kemudian yang terakhir, keterbatasan kebebasan. Adanya ideologi komunis ini menyebabkan setiap pergerakan di bidang politik, agama, dan lain-lain semuanya diawasi oleh pemerintah, sehingga kita warga negara Laos sendiri sulit apresiasi terhadap pendapat yang dia miliki. Adapun dampak positifnya sebagai berikut. Pertama, kestabilan politik. Laos berhasil menjaga kestabilan politik sejak diambil alihnya kekuasaannya pada tahun 1970 dengan sistem politik yang didominasi oleh LPRP, suatu sistem komunis di negara Laos, untuk mengambil keputusan di negara tersebut. Kemudian kedua, yaitu persatuan nasional. Ideologi komunis berhasil menyatukan berbagai etnis dan suku yang ada di Laos, yaitu untuk membentuk suatu kekuatan nasional yang ada di Laos tersebut. Kemudian yang ketiga, pelestarian budaya. Laos berhasil melestarikan budaya tradisional di tengah arusnya global. Pemerintahan Laos memberikan perhatian khusus terhadap pelestarian budaya tradisional yang ada di Laos, namun tetap dengan pengawasan yang ketat sesuai dengan agenda politik yang ada di Laos tersebut. Kemudian kita akan membahas perbedaan
perbedaan dari negara-negara komunis lainnya dengan negara Laos, yaitu salah satunya negara Laos dengan negara Vietnam, di mana Vietnam mengalami transisi ekonomi yang lebih sukses daripada Laos dengan ekonomi yang lebih tinggi. Namun keduanya memiliki kesamaan, yaitu masalah tentang korupsi dan kebebasan dalam kebebasan. Khusus minoritas Muslim di Laos, mereka menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan komunitasnya di bawah pemerintahan komunis. Laos juga mengontrol ketat ekspresi keagamaan dan kegiatan keberagaman harus melalui izin pemerintah. Kendati ada kebebasan beragama secara teori, dalam praktiknya kebebasan tersebut masih saja diatur dan diawasi oleh negara. Berbalik dengan Indonesia yang menggunakan ideologi Pancasila yang menekankan sistem pluralisme dan demokrasi. Demokrasi Pancasila memberikan peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang mewakili rakyat. Berbeda sekali dengan Laos, Indonesia menjamin kebebasan beragama dan hak asasi manusia dalam konteks demokrasi. Pancasila juga menekankan persatuan dalam keberagaman yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah Indonesia mendukung keberagaman suku, agama, dan budaya dibandingkan dengan sistem komunis Laos. Ideologi Laos sangat sulit sekali diterapkan di Indonesia mengingat perbedaan mendasar antara sistem komunis Laos dan demokrasi Pancasila Indonesia. Masyarakat Indonesia telah menganut nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang terintegritas dalam budaya dan sistem pemerintahan mereka. Penerapan sistem komunis ini yang sangat otoriter di Indonesia akan berlawanan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan kebebasan dan partisipasi masyarakat Indonesia. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya ini akan membutuhkan sistem yang sangat mampu menghargai keberagaman tersebut. Ideologi komunis ini dengan kecenderungan untuk menekankan kontrol dan keseragaman ini tidak akan mendukung keberagaman yang ada di Indonesia.